Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah menemukan informasi tentang syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus SKK pada teks. Nah, nanti terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu kecakapan, apa itu umum, apa itu khusus. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Apa itu kecakapan? Kecakapan adalah kepandaian atau keahlian kita dalam mengerjakan sesuatu di sekitar kita. Nah, dalam arti lain atau dalam kata lain, kecakapan ini adalah kemampuan. Bisa juga dikatakan sebagai talenta kita. Nah, jadi nanti kecakapan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Tentunya yang terdapat di dalam pramuka. Di dalam pramuka, kita mengenal dua jenis syarat kecakapan, yaitu yang pertama ada syarat kecakapan umum (SKU) dan yang kedua yaitu syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan umum atau juga kita sebut sebagai SKU memiliki dua kata penting, yaitu yang pertama di sini kecakapan dan yang kedua yaitu umum. Kecakapan memiliki arti kemampuan atau kepandaian atau keahlian. Bisa juga kita sebut sebagai talenta. Sedangkan umum artinya seluruhnya atau semuanya. Artinya syarat kecakapan umum dalam pramuka adalah syarat kemampuan yang semuanya bisa dilakukan oleh seorang pramuka. Misalnya sikap mandiri dimulai dari merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Jadi intinya syarat kecakapan umum ini di dalam pramuka adalah yang bisa dilakukan semua anggota pramuka, yaitu melakukan sifat mandiri dimulai dari diri sendiri terutama, yaitu seperti yang dikatakan tadi, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, ataupun mungkin yang lainnya misalnya seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan sebagainya. Oke. Untuk pramuka, yaitu tingkatan pramuka dimulai dari usia 7 sampai 10 tahun, yaitu pramuka siaga, dengan 3 pembagiannya yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, biasanya syarat kecakapan umum itu terdapat pada pramuka siaga ini, karena ini adalah pramuka yang paling awal, dimulai dari sejak dini. Bisa kita hitung saja, biasa dimulai dari kelas 1 atau kelas 2 SD. Jadi, kecakapan atau kepandaian yang bisa dilakukan oleh pramuka awal, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata adalah sikap mandiri, dimulai dari diri sendiri. Dan yang kedua, yaitu syarat kecakapan khusus, atau kita singkat sebagai SKK. Memiliki dua kata penting, yaitu kecakapan dan khusus. Kecakapan memiliki arti kemampuan, kepandaian atau keahlian, atau bisa kita juga sebut sebagai talenta. Sedangkan khusus memiliki arti istimewa atau luar biasa. Arti syarat kecakapan khusus dalam pramuka adalah syarat kemampuan yang hanya meliputi bidang tertentu saja dan tidak semua bisa menguasai semuanya. Nah, di bawah ini adalah contoh nih, kemampuan-kemampuan khusus nanti yang akan
atau yang bisa dimiliki oleh seorang anggota pramuka, yaitu dimulai dari P3K. P3K ini adalah pertolongan, misalnya ada yang kecelakaan atau yang sakit. Pengatur ruangan. Nah, ini pengatur ruangan ini penting nih. Jadi, dia mengatur ruangan. Misalnya duduk di mana, berdiri di mana. Nah, seperti itu. Pengamat. Pengamat ini tukang mengamati. Anggap saja misalnya seperti Intel kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu juru masak. Nah, juru masak ini tentunya sangat berperan penting dalam konsumsi. Berkemah. Nah, berkemah ini tentunya dalam pramuka yang tukang membuat tenda. Penabung. Nah, kalau penabung ini harus bisa dilakukan semuanya sebenarnya. Semua anggota pramuka itu wajib menabung, bahkan bukan anggota pramuka saja juga harus menabung. Yang ketujuh yaitu penjahit. Nah, kalau penjahit ini biasanya yang wanita atau yang perempuan. Yang kedelapan ada juru kebun. Nah, juru kebun ini misalnya menanam sayur, menanam segala bunga dan pepohonan. Yang kesembilan, pengamanan kampung. Nah, kalau pengamanan kampung ini mungkin lebih banyak dilakukan oleh yang pria atau yang laki-laki. Dan yang terakhir adalah gerak jalan. Nah, ini contoh nih. 10 kecakapan khusus yang dimiliki anggota pramuka. Baik, dari materi yang kita peroleh tadi, yaitu tentang pramuka, yaitu tentang syarat kecakapan umum, SKU, dan syarat kecakapan khusus SKK. Kita nanti bisa menemukan teks untuk kita memperoleh informasi berdasarkan materi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini maksudnya kita nanti akan menemukan sebuah teks yang berisikan tentang materi pramuka. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait teks tersebut, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah keseluruhan teks dengan cermat. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu teks, nggak boleh bacanya setengah-setengah ataupun bacanya sepotong-sepotong. Jadi harus dibaca dari awal hingga akhir. Nggak boleh misalnya lompat-lompat. Tiba-tiba awal nggak dibaca langsung baca ke tengah. Nah, seperti itu nggak boleh. Jadi kita harus membaca semuanya dari awal hingga akhir. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Nah, tentunya setiap kali kita membaca teks pasti ada kata yang mungkin kita tidak mengerti. Jadi kita harus memahaminya. Mungkin nanti melalui membuka kamus ataupun searching di Google. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, ini penting nih. Yang kira-kira mengandung kata kunci atau memiliki arti, kita langsung tandai. Bisa digaris bawahi ataupun nanti bisa diwarnai menggunakan stabilo. Yang keempat, perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kata tanya yang biasanya digunakan yaitu apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, berapa, bagaimana. Nah, tentunya unsur ini adalah unsur dari 5W1H. Nah, ini sangat penting agar kita memperoleh informasinya dengan terdata, dengan detail. Tentunya dengan menggunakan unsur 5W1H ini. Dan yang kelima atau yang terakhir, jawablah setiap pertanyaan yang diberikan sesuai informasi yang ada di dalam teks. Nah, tentunya nanti apalagi kita menggunakan buku petik ataupun buku yang lainnya, jika kita membaca sebuah teks, pasti nanti di akhirnya ada sebuah soal atau pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu pasti berdasarkan teks yang telah diberikan sebelumnya. Jadi untuk menjawab teks ataupun pertanyaan, kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Nah, jadi sekian materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, karena kita memulai video pembelajaran dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran berikut. Sampai jumpa.